Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah hari ini kabarnya baik dan sehat ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Adik semua, Bu. Ya, hadir semua. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca doa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Siapa? Rizky, Muhammad Rizky. Muhammad Rizky silahkan dipimpin berdoa. Rizky. Asik. Iya, Muhammad Rizky. Teman-teman, sebelum kita belajar, malah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, baiklah anak-anak, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional Bagimu Negeri dulu ya. Kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. 1, 2, 3. Ya, menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Baiklah anak-anak, sekarang kalian lihat tampilan gambar di sini. Kelihatan ini gambarnya? Kelihatan gambarnya? Kelihatan anak-anak? Ya, ini gambar apa anak-anak? Coba kalian amati, ini ada anak sekolah sedang apa? Anak-anak yang sedang menyeberang. Anak-anak yang sedang menyeberang. Ya, anak-anak sedang menolong nenek menyeberang jalan di mana? Di jalan raya. Jalan raya. Menurut kalian, bagaimana sikapnya anak-anak ini? Baik apa tidak? Baik. Apakah anak-anak ini bisa disebut sebagai pahlawan? Siapa enggak? Bisa. Kenapa kok bisa? Karena apa? Karena anak ini telah menolong nenek menyeberang jalan dengan ikhlas tanpa pamrih ya. Ini bisa dikatakan sebagai pahlawan. Baiklah anak-anak, sekarang kita belajar tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1 ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah membaca teks tentang Raja Purnawarman, kalian mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Setelah menjawab pertanyaan, kalian mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Setelah mengamati gambar tokoh dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, kalian mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam, serta pengaruhnya bagi wilayah setempat. Setelah mengamati gambar tokoh dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, kalian mampu menyajikan peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam, dan pengaruhnya di wilayah setempat dengan menggunakan peta pikiran. Ya, sekarang
Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pahlawan? Sepeda. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pahlawan? Apa itu pahlawan? Membantu orang lain. Iya, membantu orang lain. Terus apa lagi? Dan Pahlawan itu apa menurut kalian? Gagah berani, ya. Rela berkorban, ya. Ya, saling menolong. ya, suka tolong menolong. Ya, sekarang ini pahlawan adalah orang-orang yang sangat berjasa, berani dan penuh kebanggaan bagi bangsa, negara dan agama. Pahlawan juga orang yang sangat gagah berani karena mereka telah rela mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan Kemerdekaan. Mempersatukan. Sekarang kalian amati gambar ini ya. Ini adalah sifat kepahlawanan ditunjukkan pada gambar ini. Yang gambar pertama, ini anak-anak sedang ngapain? Sedang menjenguk teman yang sedang sakit. Ya, sedang menjenguk teman yang sedang sakit. Pernahkah kalian melakukan seperti itu? Pernah. Pernah. Perbuatan yang patut dicontoh apa tidak? Patut dicontoh. Patut dicontoh. Kalau ada temanmu yang sedang sakit, kalian harus menjenguknya ya, mendoakannya agar cepat sembuh. Untuk yang gambar kedua ini, gambar di sampingnya ini gambar apa? Anak-anak sedang mengamati kupu-kupu, mengamati bunga. Ini ya, kalau ada hewan, ada tanaman, kita harus menjaganya, tidak boleh merusak ya. Ya, kalau yang ini sampingnya ini gambar apa yang di samping? Sedang membaca buku. Coba dilihat ini apa? Anak-anak sedang apa? Anak-anak sedang membantu temannya memasukkan Buku dalam tas. Ini kalian kalau melihat temanmu sedang kesusahan ya, kamu harus menolongnya ya. Seperti gambar ini. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sekarang ayo kita membaca teks non-fiksi. Raja Purnawarman bagi segala raja. Tulisannya anak-anak. 395. Coba siapa yang mau membaca ini? Teks ini. Siapa yang mau membaca? Ya, itu siapa namanya? Kira. Ya, ayo dibaca Kira. Ayo Kira dibaca yang keras. Yang keras dibaca yuk. Ya. Mulai ini. Raja Purnawarman pada Raja Purnawarman Paji segala raja. Raja Purnawarman melalui memerintahkan kerajaan Tarumanegara pada tahun 395. Pada masa memerintahnya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Purnawan sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian ia juga memperbaiki dan merintah alur sungai Capu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani sangat karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi sabur ladang. Para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Ya, gantian Iqbal, Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal di bawahnya dibaca. Ini Raja Purnawarman. Raja Purnawarman juga berani
meminum angkat keadaan menjadi aman rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera sebagai Ya, lanjutkan. wujud sebagai wujud kecintaan kerajaan Tarumanegara kepada dalam bentuk peraturan Ya, sudah ya, terima kasih. Ini tadi cerita dari Raja Purnawarman ya. Raja Purnawarman tadi memerintah di kerajaan Tarumanegara pada tahun 395. Terus di sini tadi perjuangannya apa? Perjuangannya yaitu memperbaiki aliran sungai di daerah Cirebon, kemudian memberantas rongga. Sebagai wujud kecintaan rakyat ke kerajaan Tarumanegara, maka telapak kakinya, ini ada gambar telapak kakinya Raja Purnawarman diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Cearuteun ya. Setelah kalian membaca teks tadi, Ibu suruh kalian menjawab ini pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini nanti kalian jawab. Kalau sudah selesai, kan di WA Ibu ya, anak-anak ya. Paham? Ya, sekarang kita lanjutkan. Coba dilihat lagi ini. Di sini ada gambar beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, namun juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Coba kalian lihat di sini gambar siapa ini anak-anak? Gambar siapa ini? Coba dilihat di situ. Ini. Gambar siapa? Sultan Iskandar Muda dari kerajaan Aceh. Terus ini siapa ini? Coba dilihat gambar siapa? Sultan siapa? Hasanuddin. Ya, Sultan Hasanuddin. Halo, ini raja siapa ini? Coba diperhatikan ini. Raja Bapalupu. Raja Bapalupu. Raja Bala Putra Dewa dari kerajaan Sriwijaya Palembang. Ini yang sebelah sini, Mahapati siapa ini? Majapahit, Gajah Mada, dan Raja Hayam Kerajaan Majapahit. Ya, ini prasasti apa ini? Prasasti Cearuteun, peninggalan kerajaan Tarumanegara Bogor. Ya, prasasti Cearuteun, peninggalan kerajaan Tarumanegara dari Bogor. Sekarang kita lihat perjuangan yang dilakukan oleh Raja Bala Putra Dewa apa?
Membangun armada laut yang kuat. Ya, membangun armada laut yang kuat. Berani tegas dalam memimpin. Ya, pintar. Sikap yang dimilikinya berani tegas dalam memimpin. Terus perjuangan Sultan Iskandar Muda, coba Memperluas wilayah Aceh sampai ke semenanjung Malaysia. ya, pintar. Memperluas wilayah Aceh sampai ke Berani dalam berkorban. Ya, sikap yang dimilikinya gigih, pemberani dan rela berkorban. Kalau Sultan Hasanuddin, Sultan Hasanuddin, Sultan Hasanuddin sangat gagap dan ya, pintar. Sultan Hasanuddin sangat gigih dalam berkorban. Sikap yang dimilikinya gigih dan rela berkorban. Sekarang ini Gajah Mada dan Hayam Wuruk, bagaimana perjuangannya? Gajah Mada Hayam Wuruk telah berhasil mempersatukan Nusantara kala kerajaan Majapahit diserang oleh Akuti. Gajah Mada menyelamatkan Raja Jaya Negara beserta keluarganya. Ya, pintar. Gajah Mada dan Hayam Wuruk telah mempersatukan Nusantara. Sekarang kalian Ibu suruh membuat peta pikiran peninggalan kerajaan di masa Hindu dan Islam dan pengaruhnya di masyarakat. Peta Islam dan Ya, ini nanti kalian kerjakan juga. Ya, nanti dikirim lewat WA Ibu ya. Sekarang kita lihat ini ada anak sedang apa ini? Duduk di dekat kolam ya. Apa yang dilakukan oleh Dayu sambil memandangi wajahnya yang terpantul? Dayu masih memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman terutama saluran air. membangun saluran air dan banyak hal yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Ya, sekarang tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat wajahnya di kolam? Air kolam bisa cahaya. Sekarang kalian akan belajar tentang cahaya melalui percobaan berikut. Ini sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Contohnya cahaya pada lampu motor. Cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya pada bening. Cahaya dapat mengkaji jendela yang bening. Cahaya dapat cahaya dapat dipantulkan. Contohnya saat kita bercermin. ya, cahaya dapat dibiaskan. Contohnya Dasar yang tidak dan pensil dimasukkan dalam gelas berisi air agar terlihat ya. Sifat cahaya itu ada 4 ya. Setelah itu kalian nanti melakukan percobaan ini. Yang pertama, apa saja bahannya yang dipersiapkan? Bahannya apa? 3 buah karton ya, dan lilin. Kemudian lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut, letakkan dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar ya, seperti gambar ini. Terus dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi ini nanti ya. Lalu coba menggeser posisi setiap lubang. Ini lubangnya ini digeser nanti menjadi tidak sejajar. Terus perhatikan perbedaannya. Nanti kalian di rumah membuat percobaan seperti ini ya anak-anak. Ya. Ya. Bisa dipahami. Lilin lubang. Sekarang yang percobaan nomor 2 ini. Percobaan yang kedua menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, gelas atau benda-benda transparan atau bening, benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening tetapi tidak berwarna. Benda bening tetapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Nih, gambarnya seperti ini. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih.
Perhatikan apa yang terjadi ini nanti ya. Yang ketiga, ini percobaan menggunakan dua cermin datar dan senter. Pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Letakkan posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantul ya. Percobaan yang keempat, percobaan menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air seperti ini. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibandingkan aslinya? Ini nanti kalian membuat dua percobaan dulu ya anak-anak. Yang percobaan pertama dan percobaan kedua. Untuk pertemuan selanjutnya kita melakukan percobaan yang ketiga dan keempat. Ya, bisa dimengerti? Mengerti ya? Ya, nanti setelah melakukan percobaan tentang cahaya, kalian menulis laporan ya. Seperti ini formatnya. Nama percobaannya apa? Percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3 dan 4. Terus tujuannya percobaan apa? Terus alat dan bahannya, langkah kerjanya serta hasil pengamatannya seperti apa ya? Sekarang kita buat kesimpulan bersama tentang pembelajaran hari ini. Tadi kita telah belajar tentang sikap para pahlawan, yaitu apa saja sikapnya? Ayo, tadi sikap para pahlawan apa saja? Berani, terus gigih, tidak menolong, dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Ada lagi tadi nilai-nilai perjuangan dan peninggalan yang diwariskan raja-raja pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, yaitu Raja Balaputra Dewa. Tadi apa perjuangannya? Armada laut yang kuat. Membangun armada laut yang kuat. Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Gajah Mada dan Hayam Wuruk apa? Telah berhasil mempersatukan Nusantara. Sultan Iskandar Muda memperluas wilayah Aceh sampai ke Semenanjung, Malaysia. Sultan Hasanuddin mempunyai sikap gigih, pemberani, rela berkorban dalam melawan VOC. Oke. Ya, terus selanjutnya tadi sifat-sifat cahaya, yaitu yang pertama cahaya merambat lurus. Yang kedua cahaya menembus benda bening. Ya, yang ketiga cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat cahaya dapat dibiaskan. Ya anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Jangan lupa tugas-tugas dari Ibu dikerjakan dan dikirim tepat waktu ya. Ya anak-anak ya. Ya, sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Coba Iqbal dipimpin berdoa. Marilah teman-teman kita belajar, marilah kita doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Ibu akhiri pembelajaran hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.